Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh mudah-mudahan tidak ada gonjangan politik yang besar ya, karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali. Proyek EKTP, 2,5 triliun uang negara diambur-amburkan sampai sekarang proyeknya nggak selesai. Pak Surato, saya ingin tanyakan, karena informasi yang kemudian saya baca, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo, bos Anda mengatakan sekarang belum bisa mencetak karena belum ada belangko, karena masih hutang Pak dengan perusahaan Amerika. Saya bacakan, kita masih hutang dengan perusahaan Amerika, tidak mungkin saya bayar sendiri. Pakai APBN juga tidak mungkin karena jumlahnya mencapai 90 juta dolar Amerika. Menang tender, sudah kerja tapi belum bayar. Makanya sekarang banyak yang nggak bisa punya IKTP karena belangkonya belum ada, perusahaannya belum dibayar ya Pak. Utang 90 juta dolar Pak. Itu ada dua hal yang berbeda Pak Menteri, saya kan seorang negarawan. Cara berbahasanya seperti itu. Berarti memang ada pihak yang mengklaim, ada haknya belum dibayar. Tetapi saya, selaku sekretaris dirjen, kan saya bekerja dengan dokumen. Pada dokumen saya, tidak ada hutang negara kita kepada pihak ketiga yang menyelenggarakan proyek KTP ini. Lunas. Yang mengucapkan kan Menteri Pak, Menteri Dalam Negeri. Jadi ada utang atau tidak ini? Ya. Ada utang atau tidak Pak? Saya pastikan negara tidak pernah berhutang kepada yang namanya konsorsium karena sudah clear dibayar. Jadi sudah dibayar, Ya. tetapi uangnya tidak sampai begitu? Nah, itu KPK yang punya data. Apakah sampai atau tidak? Apakah memang pengakuan Nazarudin tadi yang menjadi bukti utama KPK atau adakah hal-hal lain? KPK pasti tidak bersandar pada satu keterangan saksi saja. Namun beberapa informasi yang disampaikan oleh Nazarudin, sebenarnya Nazarudin tidak hanya bicara soal IKTP saja. Sebelumnya Nazar juga bicara soal Hambalang, bahkan juga bicara soal grup Permai. Jadi ada sebuah korporasi, semacam induk korporasi, dan di bawahnya ada beberapa perusahaan yang menangani proyek-proyek dari APBN. Nazar sudah bicara berulang kali dan memang sudah mendapatkan posisi sebagai justice kolaborator, bahkan mengakui perbuatannya. Oke. Tadi kita dengar juga disebutkan bahwa termasuk saya seperti itu. Namun penyidik tentu punya kewajiban untuk mencari bukti-bukti yang lain. Apakah itu saksi, bukti-bukti yang lain, dan kita akan perhatikan kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain. Catatan saya ada 27 nama dari DPR saja yang sudah dipanggil menjadi saksi. Itu mungkin saja berbeda dengan catatan KPK. Tetapi apakah dari 27 nama saksi dari DPR ini akan ada yang segera jadi tersangka? Ada sekitar 23 anggota DPR yang pernah kita panggil sebagai saksi, namun sekitar 15 orang yang hadir. Sisanya ada dengan berbagai alasan kemudian tidak hadir. Posisi mereka tentu saat ini adalah sebagai saksi. Dalam fakta persidangan nanti, jika kami menemukan bukti permulaan yang cukup, memang undang-undang mensyaratkan seperti itu. Baik. Maka tidak tertutup kemungkinan pihak lain akan kami proses dalam tingkat penyidikan. Yang pasti KPK mengungkapkan Termasuk ini semua besok. nama-nama besar yang tadi disinyalir terlibat. Bagi KPK sebenarnya dari perspektif penanganan perkara tidak ada nama besar ataupun nama kecil, tetapi kami akan melihat peran dari mereka sesuai dengan kewenangannya. Saya dan menggunakan sesuai dengan nama bukti. besar mengutip yang Ketua KPK katakan akan ada nama-nama besar. Jadi istilah nama besar juga datangnya dari KPK. Tetapi buat KPK tidak ada nama besar, tidak ada nama kecil ya. Dari perspektif Siapapun penanganan perkara tentu saja indikatornya adalah kekuatan bukti yang dimiliki. Namun Oke. dari perspektif lain tentu saja penyelenggara negara di kementerian ataupun di DPR itu penting menjadi concern kita semua. dipersembahkan oleh